Kunjungan riset mahasiswa pasca Sarjana Hukum Keluarga Islam Universitas Marit Lampung 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun, Ya pun. perkenalkan nama saya Ali Andika, nomor pokok mahasiswa 2413234. Dalam hal ini kami dari mahasiswa Pada Sarjana Hukum Keluarga Islam memenuhi tugas riset. Selanjutnya kami berkunjung ke Lamban Balak untuk meminta narasumber dari beliau yang berkompeten di bidangnya, khususnya dalam judul analisis peran perempuan terhadap hukum patrilinear adat Lampung Pepadun dan Saibatin. Saya berkunjung ke Lamban Balak ini untuk berbicara ini dengan Bapak siapa ini? Saya Yoga Pramana, gelar Raden Masuk Semarang. Dalam peraturan saat ini saya ditunjuk sebagai penyambung lidah ya, atau disebut juru bicara dalam peraturan. Baik, saya manggilnya Aden berarti. Aden Yoga boleh. Aden Yoga ya. Aden Yoga, di sini sebelum kita masuk ke sub pokok riset kami, izinkan saya bertanya terkait sistem kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat adat Lampung Saibatin sendiri itu seperti apa? Sistem adat kerabatan ya dalam masyarakat adat Lampung, terutama di Keraton Darah Putih ini kita menggunakan sistem patrilineal, yang artinya adalah keturunan laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan mendominasi sistem pemerintahan adat patrilineal. Boleh dong mungkin secara singkat tentang adat dalam Lampung Saibatin ini dan generasi kepemimpinan yang dalam masyarakat adat Saibatin ini sendiri. Ya, jadi di keratuan ini selain kita menjaga kehormatan ya, kita ini dulu sejarahnya berdirinya Ratu Darah Putih ini oleh buyut kami Ratu Darah Putih atau Muhammad Haji Saka bersama para hulu balang atau penyumbangnya yang memiliki masyarakat. Jadi setelah kurun waktu sekitar sekarang ini 500 tahun, sistem keratuan ini terbentuk menjadi sebuah keratuan marga dan pekon. Ini adalah struktur dalam keadatan yang menjaga hukum adat atau sistem pemerintahan adat pada keratuan ini. Sebagai bagian dari masyarakat adat Lampung Saibatin, secara singkat khususnya dari Lamban Balak ini sendiri seperti apa? Dan Sejarah singkat Lamban Balak. ya, Lamban Balak ini balik seperti tadi adalah Muhammad Haji Saka Ratu Darah Putih yang asalnya adalah dari Pugung, Keratuan Pugung. Nah, jadi namun ayahnya itu bernasab kepada Syarif Hidayatullah. Jadi atas perintah Syarif Hidayatullah, selain dia diperintah untuk misi Islam ya, artinya mengembangkan, menyebarluaskan Islam, nah, maka bersamaan dengan itu mereka di sini membentuk sebuah pemerintahan atau kita sebut juga lembaga ataupun disebut juga negara gitu ya, dalam adat yang istilah keratuan, sehingga sistem adat kita menjaga wilayah-wilayah sampai akhirnya salah satu dari keluarga kita yang dinobatkan menjadi pahlawan nasional karena menjaga Keratuan Darah Putih terutama atau khususnya itu Lampung ya, terhadap para penjajah di era di tahun 1800-an. Setelah itu
sehingga saat ini kita menjaga atau menjadi pelestari adat budaya di Kabupaten Lampung Selatan. Kira-kira Siapa dan yang dinobatkan sebagai pahlawan? Raden Intan II. Raden Intan II. Apakah ada dan dasar hukum atau acuan untuk menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan adat sehari-hari, khususnya saya batin di peraturan dalam hukum? Tentu saja ada. Jadi yang menjadi dasar utama sistem pemerintahan adat adalah Kitab Tentara Raja Yudi Bikul Muda. Itu mengatur kehidupan masyarakat secara umum dan juga aturan-aturan kebiasaan atau kita menyebutnya Pawaniti. Artinya itu adalah aturan kebiasaan, dan juga kita juga menganut karena kita sebagai masyarakat Indonesia ya. Jadi hukum-hukum yang ada di Indonesia, di negara kita, itu juga berlaku kepada masyarakat kita, sehingga hukum adat dan hukum nasional itu menjadi sebuah acuan untuk menyelesaikan apapun permasalahan yang ada di peraturan. Jadi dasarnya tetap di Tentara Raja Yudi, tetapi tidak meninggalkan hukum-hukum yang diatur oleh negara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Andika, nomor pokok mahasiswa 2413234. Saya dari mahasiswa program Pasca Sarjana Hukum Keluarga Islam Universitas Ma'arif Lampung. Di sini ingin mempertanyakan terkait analisis peran perempuan terhadap hukum patrilinear adat Lampung, Pepadun, dan Saibatin. Saya sedang berhadapan dengan siapa ini? Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abiku, kenalkan nama saya Ibrahim Kurniawan, gelar Pengiraan Mangkuban dari Beban Bumi Jawa. Baik, bisa langsung kita mulai ya Han ya. Han, sebelum kita masuk ke sub pokok tugas riset saya, Han, boleh dong Han, saya bertanya terkait, tolong jelaskan tentang Lampung Pepadun itu sendiri, itu apa Han? Iya. Cikal bakal Lampung pada seluruhan pada umumnya tertinggal dari Datuk mereka empat. Pertama Ratu Pemanggilan, Ratu di Balau, Ratu di Pugung, dan Ratu di Buncang. Khususnya untuk Marga Nuban, Unyai Unyi Subing itu masuk di Trah Ratu di Buncang. Iya. Setelah itu Ratu di Buncang itu mempunyai nampan. Selanjutnya anak Ratu di Buncang 4 Muali tadi, Unyai Unyi Subing dan Nuban, angkat saudara 5 saudara, antaranya Boy Beliau, Boy Selagai, Boy Lupa, anak Puha, Boy Kunang. Maka genaplah menjadi Agung 9 marga. Itulah cikal bakal dari asal usul Lampung, dari Skalabra sampai di Cawang Gaca mendapat saudara 5 saudara tadi. Oh, itu yang disebut Lampung Pepadun. Lampung Pepadun yang disebut. Kemudian terkait Marga Nuban, Iya. itu tergolong dalam Lampung Pepadun atau 9 marga itu tadi. Iya, Oh, salah gitu. satu diantaranya. Salah satu diantaranya. Terus khususnya untuk di Marga Nuban, yang Trah Nuban yang asli keturunan Nuban, dia itu desa Bumi Jawa dan desa Gedong Dalam. Oh. Yang desa Gunung Tiga, desa itu Bumi Tinggi, Lehan, terus Bumi Ratu, Lampung Tengah, itu angkat saudara. Maka mereka duduk di Marga Nuban. Marga Nuban, seperti Iya. itu. Boleh dong Han diceritakan secara singkat terkait Marga Nuban ini ya? Iya, Marga Nuban pertama ini angkat saudara dengan Gunung Tiga yang didirikan oleh Sugi Agung. Sugi Agung sampai meninggal tidak punya keturunan, maka digantikan istrinya, dinikahin oleh adiknya Sugi Waras yang mendirikan Lampung Tengah, punya anak 3, makanya dibuat nama Gunung Tiga karena keturunan 3 orang. Oh gitu. Setelah itu Bumi Ratu itu adiknya Sugi Agung mendirikan yang di Bumi Ratu Lampung Tengah. Setelah itu di Lehan Minat Tiku Alam
Minak pengantin, Minak Telu dan Sangrio di Bumi Tinggi. Ya. Ya. Terus yang di Pakuan Haji itu Nupan Cepang Pasik yang didirikan oleh itu Temenggung Surojayo. Temenggung Surojayo. Iya. Berarti Pakuan Haji termasuk Nuban. Termasuk Nuban. Termasuk Nuban. Oke, dan kemudian kalau saya lihat di Begawi adat Lampung, khususnya Lampung Timur, Nuban itu menggunakan pemakai perempuan ya. Iya. Nah, berarti simbol perempuan atau bagaimana? Simbol perempuan dia pakai sigar. Pakai sigar ya. Ya. Karena terah dari Uban. Dari karena Uban. Ratu Puncak ya. Arti Uban ini tadi apa? Perempuan. Perempuan. Iya. Jadi Nuban ini perempuan. Ya. Namun untuk hukum kekerabatan yang dianut tetap patrilineal. Tetap patrilineal. Karena gimana ini sejarahnya? Sebab semua namanya Lampung ini pakai terah patrilineal. Iya. Yang dari kerabat lelaki. Itu yang diutamakan. Yang diutamakan gitu. Oke, baik Han. Sekarang saya mau tanya, apa saja sih Han pedoman-pedoman yang harus dimiliki oleh insan pribadi seorang Lampung Han? Iya, salah satu kewajiban keharusan menjadi orang Lampung yang pertama itu pilih sendiri. Ya, Kedua nengah nyapur, ya, ketiga sakit semayan, ya. yang keempat itu nemu nyimah tadi ya. Menyimak. Nemu nyimah nengah nyapur pilih sendiri. Ya, Terakhir itu bergelar atau beradab, istilahnya naik haji jika mampu. Oh, Itu gelar gitu. kepada yang terakhir. berarti jangan ngaku orang Lampung ini Iya, Han. Kalau kalau ada kalau nggak ada tadi. 5 Iya, unsur tadi ya, iya. unsur itu tadi ya. Baik Han, untuk selanjutnya Han, ini masuk ke sub pokok riset Han. Iya. Nah, saya mau bertanya bagaimana kedudukan perempuan dalam musyawarah adat Han? Dia memiliki hak veto atau dia harus ikut keputusan dari penyimbang sukunya atau Iya. bagaimana? Untuk perempuan yang bisa dibilang kalau kata bahasa Lampung tuluanau Tualan apa ya ada? atau inggeman penyimbang, Ingin penyimbang. itu hanya ikut penyimbangnya suaminya, tidak punya putusan Ya. atau nggak punya fungsi. Dia punya fungsi hanya untuk di tualanau aja. Mereka bermufakat apapun yang dia itu kan musyawarah untuk khusus di Tualuanau, Iya. inggeman penyimbang. Berarti nggak ada hak untuk Nggak ada, ya, nggak ada. untuk merwati, Nggak untuk ada. segala itu nggak ada ya, ada. Oke. Yang selanjutnya Han, apakah perempuan dapat mempengaruhi keputusan adat Han? Tidak Tidak mempengaruhi. mempengaruhi. Kalau dia memang punya inisiatif memberikan usulan Iya, paling bisa, ya bisa. ke si penyimbang ini Iya. usulan. Cuman dia tidak bisa Tidak mempengaruhi fungsi, secara langsung ya. tidak ada fungsi. Kemudian Han, apakah pernah terlibat dalam sidang adat itu seorang Tualuanau Tualuanau atau tadi Inggeman atau inggeman penyimbang tadi hanya melantik pengantin yang baru nikah, memberikan gelar. Oh gitu. Iya. Di itu tuh Nginai. Nginai Iya. namanya. Ya, oh. Ada berarti prosesi salah Ada satu? proses Nginai. akad nikah. Ya. Waktu nginai, Sebelum akad nikah mereka nginai. ya Yang Tualuanau tadi. bisa itu Iya. masuk ke dalam permusyawaratan. Iya, gitu mereka ya. pembicara pertama Oh kalau di- menyenangkan gelar hanya atau di inai tadi. hanya di inai. prosesi nginai Prosesi itu ini tadi ya. aja. Oh gitu. Baik kan, selanjutnya bagaimana peran dalam pengambilan putusan Han? Keputusan tetap mutlak di penyimbang. Di penyimbang Penyimbang atau laki-lakinya, laki-laki ya Han ya. Yang perempuan inggeman itu hanya mengikuti penyimbangnya aja suaminya. Oh gitu. Jadi putusannya tetap di penyimbang Iya. suku ya. Iya. Kemudian bagaimana sih cara negaranya melindungi praktik-praktik adat ini atau untuk kekerabatan peran perempuan ini dalam penerapan hukum patrilineal ini? Peran perempuan ini tetap sama dengan peran laki-laki dalam undang-undang adatnya. Sebab itu undang-undang adat itu dia terkenal dengan Cipalo 12. Cipalo 12 itu Cipalo yang berat, yang membuat tempat tinggasananya atau itu kebumiannya itu bisa tenggelam, kagem kalau bahasa Lampung. Iya. Kalau 12 itulah posisi inggeman dengan penyimbang atau anak penyimbang atau adik-adik penyimbang tetap kena di situ di Cipala 12 itu kalau ada sanksinya. Iya.
Yang kedua Cipalo ringan, Cipalo 80. Itu istilahnya itu tidak berat, hanya ringan. Contohnya kena Cipalo 80 itu ambil kayu, kita angkat kayu lewat di jalan besar. Itu kena Cipalo 80. Kalau di zaman dulunya, cuman kami sekarang ini berpikir dalam modernisasi ini nggak berlaku lagi itu, agak dilewatkan lah. Agak dilewatkan. Iya, Ya. dimaafkan istilahnya. Berarti Cipalo 80 ini Cipalo ringan. Cipalo ringan Iya. ya. Maksudnya hal-hal Nggak yang bikin pepadun itu kagum. Iya. Iya. kalau zaman dulunya mungkin Iya. hal-hal yang dilakukan oleh budak Iya, belia salah. itu tidak boleh dilakukan oleh seorang penyembah. Iya, salah satunya ya. lagi kita ke rumah orang tanpa dia berbicara dengan siapapun dia pergi, termasuk Cipalo 80 situ. Oh gitu. Ha. Iya. Kita walaupun ke rumah orang itu harus ketemu siapa, kasih titip pesan sama siapa. Iya. Kalau nggak ada bahasa, masuk Cipalo 80 tadi, 80, undang-undang ya. 80 tadi, pasal 80 tadi. Itu kalau untuk anuan, untuk spesifikasinya itu ada aturan yang mengaturnya Han, ya? Di buku apa Han, itu? Di Ketaruadan. Ketaruadan Iya, ya. untuk di dalam Ketaruadan dalam itu apa pembahasannya untuk Ketaruadan Raja Asu itu mengatur ucapan kita, bahasa kita agar tidak lepas dari rel adat. Begitu pula dengan Ketaruadan Niti untuk memastikan tidak keluar dari rel adat. Ya, berarti Intinya itu akad indih peguaian, kerajaan peguaian, itulah itu masuk kerajaan Ketara Raja Niti tadi. Ketaro Rajo Aso dan Ketaro Raja Raja Niti, Niti ini iya. hanya kiasan atau kemasan dari buku panduan Ketaro Adat. Iya. Itu hanya bahasa berarti, Bahasa ya? untuk mengatur bahasa. Kalau perilaku. sebenarnya bukunya namanya Ketaro Adat. Iya. Oh, seperti itu. Baik Han, terima kasih Han. Lanjut Han ya. Apakah peran perempuan berubah-berubahan saat ini Han? Maksudnya dalam aturan ini sudah pernah direvisi atau memang tidak boleh Han? Belum pernah sama sekali. Memang tidak boleh ya? Nggak boleh. Memang tidak boleh dirubah-rubah ya Iya. untuk aturan Ketaro Adat ini ya. Iya, Ketara Adat ini ada sebelum Indonesia merdeka, belum ada undang-undang Indonesia. Ketara Adat ini itu Cipalo tadi yang 12 sampai itu 80 tadi memang udah dari dulu ada Oh, sebelum merdeka. Memang tidak diperbolehkan Tidak. untuk dirubah karena emang seperti itu sistemnya ya, nah, harus berjalan terus ya. Kemudian bagaimana perubahan adat supaya bisa dipahami ya? Adat ini yang akademiknya, pertama itu kuncinya di orang tua. orang tua. Orang tua dulu dari keluarga dulu, keluarga besar, dikasih himbauan mana yang nggak boleh dilanggar, mana yang baik, itu dikajarkan dengan keluarga besar. Seterusnya itu baru kita bilangkan kepada masyarakat semua, Ya. bisa luas, khususnya di desa tersebut. Ya. Ya, mana yang baik. Berarti tetap ke penanaman sejak Iya, dini, ya kan ya. biar wawasannya ada. Wawasannya ada, Ya, gitu. keturunan Ya. kita. Kemudian apakah perempuan dapat menjadi saksi ya? Atau Bisa. mediator di sengketa-sengketa Semua adat? urusan di agama juga bisa, Hmm, di adat juga bisa. bisa ya. Nah. Iya, tergantung persoalannya lah. Ya. Istilahnya kalau kayak di Islam kan perempuan bisa jadi saksi nikah bisa. Ya. Contohnya kalau satu orang laki-laki itu banding 2. Kalau dia perempuan semua saksi nikah itu kan 4 orang berarti yang perempuan Ya. sah jadi saksi. Ya. Itu pula ya. Kalau di adat sendirian contoh saksinya saksi apa kira-kira? Sisi Islam selain masalah sengketa apa di keluarga. Oh gitu, dia Bisa, mengetahui tetap ya, bisa jadi saksi iya. ya. Oke. Selanjutnya, apakah adat ini memberi kita perlindungan secara langsung atau tidak langsung? Adat ini sebenarnya bagus untuk Bagus, kita. Mungkin mendekati setengah persis dengan syariat Islam. Ya. Baik, kalau kita jalanin yang tadi Cipalo 12 itu tidak kita langgar, Cipalo 80 tidak langgar, kita selamat dunia dan akhirat. Ya. Sebenarnya pada prinsipnya sama ya. Sama. Memberi perlindungan. Ia mengatur kebaikan. Iya, mengatur kebaikan, memberi perlindungan gitu ya. Iya. Kemudian apakah ada aturan baru kan Tidak ada, Terkait- belum pernah ada divisi. terkait ini ya, Belum ada. adat ini atau kuntaro adat ini? Belum ada. Belum ada ya. Nah. Iya, hanya terjadi kesepakatan-kesepakatan, kebiasaan-kebiasaan, terutama di kerajaan peguaian, akademi peguaian itu, Iya. tergantung mupakan. Apakah Kalau udah jigum kata bahasa Lampung itu udah setuju, ditentukanlah di putusan.
Itu saja, nggak ada revisi. Untuk pegawai tadi kembali ke desa atau marga masing-masing. Iya, kampung masing-masing. Kampung masing-masing Iya. gitu ya. Oke. Mungkin itu saja sementara ini Iya. yang kita record. Nanti saya ini menarik ini, pengen belajar lebih banyak ini. Nanti Iya. mungkin tidak kita record nanti. Iya, sama-sama Ya, belajar. untuk Han Sultan Pangeran Makatanuban, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.